Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini kembali akan membahas SKB Cap Dosen Kemendikbud untuk subdimensi penalaran dan pemecahan masalah. Namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel kami, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Jadi salah satu dimensi tes ya eh, untuk dosen Kemendikbud adalah penerapan dan pemecahan masalah. Ada beberapa aspek yang teman-teman harus pahami untuk materi penerapan dan pemecahan masalah, yakni yang pertama adalah bagaimana teman-teman memiliki kemampuan analitis thinking ya. Jadi kemampuan analitik. Kemudian bagaimana teman-teman bisa berpikir secara kreatif. Kemudian bagaimana teman-teman bisa memiliki pikiran yang kritis, ya. Kemudian bagaimana teman-teman bisa berpikir secara strategi, ya, ataukah bagaimana teman-teman bisa secara cepat membuat sebuah kesimpulan dari atau menarik sebuah informasi penting dari sebuah data. Jadi di penalaran dan pemecahan masalah ini itu bentuk soalnya ya banyak menyajikan data, baik datanya disajikan secara narasi atau wacana, ataukah juga disajikan melalui sebuah diagram ataukah tabel ya. Jadi banyak bentuknya ya, ada tiga jenis itu. Teman-teman mesti pelajari secara keseluruhan ya. Di sini Angkel akan berikan contoh soal dan bagaimana sih menjawab soal penalaran dan pemecahan masalah itu ya. Modal utamanya itu adalah kemampuan teman-teman dalam menganalisis, bagaimana teman-teman kreatif dalam menemukan kesimpulan dengan cepat, bagaimana teman-teman kritis dalam melihat informasi, dan bagaimana strategi teman-teman di dalam menemukan kesimpulan atau informasi yang tepat yang bersesuaikan dengan data yang disajikan ya. Oke, kita langsung saja lihat bentuk soalnya. Ini salah satu bentuk soal informasinya ya. Di sini ada narasi. Teman-teman bisa baca, bisa skip dulu, kemudian dibaca. Di sini ada data diagram ya, di mana di sini ditunjukkan produsen utama perikanan tangkap dunia 2000 tahun 2024 ya. Jadi di sini ada produsen utama perikanan tangkap ya, dunia tahun 2024. 2014 ya. Di sini ada Jepang 3,6 juta ya. Kemudian Rusia ada 4 juta, juta. Kemudian Amerika Serikat itu ada 5 juta ya, 5 juta. Kemudian Indonesia 6 juta ya. Ah, Kemudian China ada 14,8 juta ya. Ah, dari data ini kita sudah tarik kesimpulan awal bahwa China yang paling banyak produksi utama untuk perikanan tangkap ya. Kemudian disusul oleh Indonesia, Amerika Serikat, Rusia, kemudian Jepang ya. Dari data-data ini, dari data inilah kita akan dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab soal. Nah, kita lihat pertanyaannya apa ya. Di sini berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang paling sesuai adalah A. Indonesia adalah negara eksportir ikan tertinggi kedua di dunia. B. Indonesia adalah perkembangbiakan negara perkembangbiakan ikan terbesar kedua di dunia. C. Indonesia adalah negara produsen ikan yang menjanjikan. D. Indonesia adalah negara konsumen ikan kedua yang menjanjikan. Indonesia adalah negara penghasil ikan terbesar di dunia. Nah, fokusnya adalah Indonesia. Jadi kalau lihat pilihannya langsung kita bisa simpulkan bahwa kita fokus ke Indonesianya ya dibandingkan dengan negara lain. Nah, kita lihat bahwa Indonesia di sini menempati urutan kedua untuk produsen ikan ya, produsen perikanan tangkap ya, perikanan tangkap ya, setelah China. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa untuk ekspor Indonesia adalah negara ekspor ikan tertinggi kedua di dunia. Berarti dia salah ya karena yang data itu menunjukkan produsennya saja ya. Bukan kemampuan suatu negara di dalam mengekspor ikan ya. B. Indonesia adalah negara perkembangbiakan ikan terbesar. Perhatikan dia bukan negara perkembangbiakan tetapi di situ disebutkan produsen perikanan tangkap ya, artinya perikanan tangkap itu yang langsung nangkap di laut ya, bukan membudidaya. Perkembangbiakan ini lebih ke budidaya ya, ini budidaya. Berarti ini juga salah ya. Ah,
Meskipun di data itu, jadi hati-hati teman-teman memilih, meskipun di datanya itu kelihatan bahwa Indonesia urutan kedua, tetapi di sini diminta dia ini perkembangbiakan ya, sementara untuk nelayan tangkap untuk nelayan tangkap atau perikanan tangkap itu adalah mereka yang langsung menangkap di laut lepas ya. Kemudian Indonesia adalah negara produsen ikan yang menjanjikan. Oke, kita simpan ya karena memang jelas di Indonesia itu menempati urutan kedua berarti termasuk menjanjikan ya setelah China. Nah, Indonesia adalah negara konsumen ya. Jadi di sini sudah salah ya. Data itu tidak menjelaskan tentang konsumen. Indonesia adalah negara penghasil ikan terbesar di dunia. Salah, ada China ya. Di sini ada China. Jadi kenapa ini benar? Di sini tidak disebut yang paling menjanjikan, tetapi termasuk yang menjanjikan sehingga informasi C ini dianggap benar. Nah, sepintas teman-teman ini bisa mengecoh kita ya. Jadi teman-teman harus hati-hati di dalam membaca data informatif ya. Makanya saya bilang bahwa penalaran dan pemecahan masalah di soal SKB Cak dosen Kemendikbud itu berbeda dengan data pembacaan tabel yang ada di eh, tes intelijensi umum TIU ya di SKD. Jadi seperti itu ya. Nah, ini jelas ya jawabannya adalah C. Oke, berdasarkan data, jawaban yang tepat adalah C karena data menunjukkan produsen perikanan tangkap bukan untuk budidaya. Oke. Oke, ini soal berikutnya. Ada data yang disajikan tentang penggunaan internet peringkat ketiga terbanyak di Asia ya. Jadi di sini Indonesia itu peringkat ketiga pengguna internet ya di Asia. Ah, di sini kita lihat bahwa yang paling tinggi adalah komunikasi. Ini dia internet digunakan sebagai sarana komunikasi. Kemudian internet digunakan selanjutnya bersantai. Bersantai jadi banyak ya untuk bersantai main game apa dan sebagainya. Untuk media sosial, ini untuk media sosial ya. Ah, kemudian di sini untuk browsing-browsing, browsing mencari informasi. Kemudian ini lainnya. Kemudian yang paling sedikit adalah jual beli ya, jual beli. Nah, kita lihat data ini teman-teman bisa baca ya. Ah, coba kita lihat soalnya seperti apa. Nah, di sini pernyataan yang tepat mengenai penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia adalah, oke, kita akan periksa satu-satu. A, kegiatan jual beli paling banyak menggunakan internet dibandingkan jual beli secara langsung ya. Jadi kegiatan jual beli lebih banyak menggunakan internet dibandingkan jual beli secara langsung. Sementara di data di data ini tidak menunjukkan adanya hal tersebut ya. Di sini hanya diinformasikan bahwa penggunaan internet untuk jual beli itu jumlahnya tidak mencapai 5 apa persen ya. Ini datanya persen. Oke. Jadi jawaban A ini salah ya. Nah, oke, kita periksa yang B. Masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan internet untuk aktivitas media sosial. Ini sudah salah ya. Karena yang paling banyak itu digunakan sebagai sarana komunikasi ya. Oke, ini yang paling di atas ya. Nah, kemudian bersantai, kemudian media sosial ya. Nah, kemudian kita periksa yang ketiga, kegiatan browsing menjadi aktivitas paling sedikit dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan internet ya. Kegiatan browsing menjadi aktivitas paling sedikit. Padahal salah ya, yang paling sedikit itu adalah kegiatan jual beli ya. Itu yang di bawah sekali ya. Oke, berarti C ini juga salah ya. Nah, D, internet paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk kegiatan hiburan dan bersantai. Ini juga salah ya. Yang paling banyak itu ya tadi komunikasi. Pengguna internet oleh masyarakat Indonesia untuk kegiatan jual beli masih rendah dibandingkan dengan media sosial. Ini tepat ya. Karena memang yang paling rendah adalah eh, jual beli. Mau dibandingkan dengan siapapun jual beli paling rendah. Meskipun artinya ketika dia dibandingkan dengan media sosial benar bahwa jual beli masih rendah dibandingkan dengan media sosial. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Jadi teman-teman bisa menjawab soalnya dengan memeriksa satu bagian-bagian tertentu dari pilihan-pilihan yang disajikan. Karena biasanya kalau teman-teman sudah dapat di bagian B sudah tepat kan tidak perlu klik lagi C D E ya. Oke, begitu. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, soal ini juga datanya diambil dari soal yang pertama ya, data dari sini ya. Oke, coba kita lihat soalnya. Hal yang mungkin menjadi penyebab masyarakat Indonesia paling banyak menggunakan internet untuk komunikasi pada rentang Juli. Jadi ini fakta, beritanya ini fakta ya.
sampai Juli 2020 sampai Juli 2021 adalah semakin murahnya harga paket internet sehingga banyak masyarakat yang mampu membelinya. Oke, kita lihat bahwa eh, paling banyak tadi digunakan itu adalah sarana komunikasi. Nah, kenapa orang memberikan apa menggunakan internet paling banyak berkomunikasi berarti ada hal yang membatasi mereka untuk berkomunikasi secara langsung ya. Berarti ini kalau misalnya semakin murah harga paket internet itu bukan menjadi penyebab ya. Kemudian B apalagi khusus dibicarakan di tahun Juli 2020 berarti ada masalah di Juli 2020 sampai Juli 2021 ya. B terbatasnya aktivitas masyarakat secara langsung akibat kebijakan PPKM sehingga lebih banyak menggunakan gadget. Angka lebih condong ke yang B ini ya. Pembatasan aktivitas itu mengakibatkan kita harus berkomunikasi secara melalui alat komunikasi ya atau gadget ya sehingga karena di sini disebutkan penggunaan internet itu semakin eh, tinggi di bidang komunikasi ya. Sehingga terbatas aktivitas masyarakat secara langsung akibat kebijakan PPKM sehingga aktivitas lebih banyak menggunakan gadget. Jadi angka lebih condong sini. Meskipun alasan-alasan semua ini tidak tercantum di dalam informasi tersebut, tetapi kita paham bahwa di Juli 2020 sampai Juli 2021 itu penyebabnya adalah PPKM ya. C. Terjadinya peristiwa viral sehingga masyarakat banyak menggunakan gadget untuk mengaksesnya. Berarti ini terkait masalah media sosial ya. Yang ditanyakan adalah komunikasi. Kemudian D. Semakin murahnya, berarti ini salah ya. D. Semakin murahnya harga gadget sehingga banyak masyarakat yang membelinya untuk sarana komunikasi. Ah, bukan juga menjadi alasan karena ini disebutkan di sini hanya pada rentan 2020 sampai 2021. Sementara di informasi fakta yang menjadi informasi di sini itu lebih kepada PPKM ya, bukan murahnya harga ya. Ah. Terbatasnya fasilitas internet sehingga masyarakat banyak memanfaatkan telepon rumah. Di tahun 2021 itu 2020 itu kita sudah masuk era yang internet itu sudah bukan hal yang asing lagi ya. Sehingga ini juga tidak menjadi alasan. Nah, teman-teman bisa menganalisis secara seperti itu ya untuk menjawab soal-soal penalaran. Nah, begitulah cara kita menjawab setiap bentuk soal-soal penalaran di dalam SKB Cat Dosen Kemendikbud. Karena ini penting, tetapi teman-teman tidak perlu khawatir karena saya Angkel sampaikan bahwa bentuk soalnya itu hanya berupa narasi, kemudian kita mengambil informasi dari narasi itu untuk menjawab pertanyaan yang bersesuaian dengan apa yang diminta dari narasi tersebut, ataukah ada tabel, ataukah diagram ya, tapi yang paling banyak itu adalah narasi dan tabel biasanya ya. Oke. Di sini Uncle tadi sebutkan bahwa Uncle campur ya yang ada yang naratif sekaligus ada yang bentuknya diagram sehingga teman-teman bisa langsung mempelajari kedua informasi ini ya. Ah, jadi seperti itu teman-teman. Eh, jadi teman-teman harus memaksimalkan banyak latihan soal, banyak mengenali bentuk-bentuk soal. Semakin banyak bentuk soal, latihan soal, maka semakin besar peluang teman-teman untuk mengamankan satu dimensi subtes di dalam SKD cat dosen ini ya. Tetap belajar fokus pada bagian-bagian yang pasti atau dapat kita perhitungkan bahwa dia akan naik ke dalam tes. Jangan terlalu melebar di dalam belajar. Kemudian yakin bahwa tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN dalam tahun ini kecuali tiga perkara. Yang pertama, eh, lalai terhadap doa, sombong terhadap takdir, dan rasa malas dari belajar. Oleh karena itu kita senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari yang kelirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.